Halo semua, selamat datang di video tutorial modul algoritma programming dalam praktikum mata kuliah pemrograman komputer dari Laboratorium Permodelan dan Simulasi. Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penggunaan software Raptor dan juga software Microsoft Visio. Di sini kami akan memberikan contoh sebuah algoritma, yaitu algoritma untuk menentukan kelayakan mahasiswa dalam mengambil skripsi. Yang dimana penilaian kelayakannya ini didasarkan pada jumlah SKS yang telah ditentukan, serta nilai minimal atau IP yang menjadi syarat pengambilan skripsi. Jadi apabila mahasiswanya telah memenuhi jumlah SKS yang ditentukan dan nilai yang dimiliki juga mencukupi, maka mahasiswa tersebut dinyatakan layak untuk mengambil skripsi dan dapat lulus dengan baik. Oke, yang pertama mungkin untuk software Raptor ini sendiri kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi dari beberapa tab atau beberapa tampilan yang ada di sini. Yang pertama di sini ada toolbar yang terdiri dari beberapa tab. Yang pertama ada new. New di sini digunakan untuk membuat tab baru atau file baru. Lalu yang kedua ada open. Open di sini digunakan untuk membuka file yang sudah ada atau file lama yang telah kita kerjakan. Lalu di sini ada save. Save di sini digunakan untuk menyimpan file yang sedang kita kerjakan. Lalu ada cut. Cut di sini digunakan untuk menghapus beberapa simbol yang tidak ingin kita gunakan nantinya. Lalu di sini ada execute. Execute di sini berguna untuk menjalankan atau proses running dari algoritma yang telah kita buat nantinya. Lalu di sini ada pause. Pause di sini digunakan untuk menjeda proses run dari algoritma itu tadi. Lalu di sini ada stop. Stop di sini berfungsi untuk menghentikan proses run dari algoritma tersebut. Nah, selanjutnya dari Raptor ini sendiri juga memiliki beberapa simbol yang terletak di simbol palette ini. Tentunya masing-masing simbol ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama di sini ada assignment. Assignment di sini digunakan untuk memasukkan proses seperti perhitungan atau rumus. Dan yang kedua di sini ada call. Call di sini digunakan untuk memanggil input yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada input. Input di sini sangat dibutuhkan dalam proses algoritma karena di sini kita memasukkan informasi atau data dan akan diterjemahkan di output. Inilah simbol output. Output di sini untuk menampilkan atau mencetak hasil informasi dari input dan juga assignment. Yang dimana assignment tadi kita bisa lakukan proses perhitungan atau rumus dan akan dihasilkan penampilannya itu di output. Lalu ada selection. Selection di sini disebut juga sebagai decision atau penentuan karena simbol ini akan terdiri dari dua buah pilihan, yaitu yes atau no. Dan pilihan tersebut didasarkan oleh ketentuan yang telah kita tetapkan di dalamnya. Yang dimana ketentuannya akan dibuat di tengah-tengah ini tadi. Kemudian ada loop. Loop di sini hampir sama seperti decision, namun dia akan ada proses pengulangan di dalamnya. Ketika pilihannya no, dia akan kembali pengulangan di tempat yang sesuai dengan kita mau. Maka dari itu kita akan masuk ke video tutorialnya. Namun sebelum itu kita harus melakukan langkah penting untuk menjaga file ini agar tidak hilang. Kita akan melakukan proses penyimpanannya terlebih dahulu. Yang mana kita klik file di sini, kita klik save as. Lalu kita bisa pilih folder atau di tempat di mana kita mau menyimpannya. Jangan lupa untuk membuat nama dari filenya. Kita buat di sini syarat pengambilan skripsi. Kita bisa klik save. Nah, setelah file ini telah kita namai, kita dapat melihatnya di atas ini, syarat pengambilan skripsi.rat. Maka dari itu proses pengerjaan algoritma dapat kita mulai di sini. Kita mulai dengan memasukkan simbol input. Input kita klik. Lalu kita bisa tarik ke dalam lembar kerja kita. Perlu kita ketahui bahwa sebuah algoritma akan dimulai dari start dan akan diakhiri oleh end. Maka dari itu proses pengerjaannya kita lakukan di antara mereka berdua ini. Simbol input yang telah kita masukkan, kita akan tambahkan informasi atau sebuah prompt dengan kita mengklik kanan lalu edit, atau bisa juga kita klik dua kali. Kita klik dua kali, kita masukkan promptnya yaitu misalnya nama mahasiswa. Nah, perlu kita ketahui kalau dia sebuah prompt itu harus kita sertai petik 2 di awalan dan juga di akhirnya. Karena itu akan berpengaruh nantinya. Oke, setelah kita ketik promptnya yaitu nama mahasiswa, maka kita menentukan variabelnya juga.
variabelnya di sini kita akan tentukan sebagai nama. Oke. Nah, di sini kita karena dia berupa variabel nama, maka kita akan mengeluarkan outputnya yaitu berupa nama juga. Kita klik nama mahasiswa. Oke, nama mahasiswa di sini kita buat promnya yaitu nama mahasiswa titik 2 ditutup dengan petik 2, lalu ditambah dengan variabel yang tadi telah kita buat yaitu nama, lalu kita klik done. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa outputnya yaitu nama mahasiswa titik 2 ditambah nama. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti mahasiswa penggunanya itu memasukkan nama, maka outputnya itu langsung menyertakan promnya itu yaitu nama mahasiswa dan nama yang telah diinput. Oke, setelah itu kita bisa input juga name. Name. Kita buat promnya, lalu kita buat variabelnya name di sini. Nah, dari informasi name ini kita juga mau ngeprintnya yaitu mencetaknya dengan name mahasiswa titik 2 ditambah variabel name tadi. Oke, selanjutnya kita akan membawa proses looping di sini. Loopingnya akan kita lakukan 2 kali. Nah, oke, di sini selanjutnya kita akan menambahkan proses input, beberapa proses input seperti SKS dan juga nilai dari semester 1 sampai semester 6. Nah, kita lakukan di sini. Kita buat promnya semester 1 SKS ya, SKS semester 1. Kita buat variabelnya di sini S1. Oke, begitu juga dengan nilai atau IP semester 1. Kita buat variabelnya di sini IP1. Nah, oke, kita lakukan juga hal yang sama untuk semester berikutnya.
Nah, oke, di sini kita telah memasukkan input SKS semester 1 sampai SKS semester 6 dan juga nilai IP dari semester 1 sampai semester 6. Maka dari itu kita bisa membuat proses di sini. Tapi sebelum itu, kenapa sih kita buatnya sampai semester 6 aja? Karena sesuai ketentuannya, untuk pengambilan skripsi itu nilai dari SKS, jumlah SKS-nya itu lebih dari 110. Secara kumulatif kita bisa menjumlahkan SKS dari semester 1 sampai semester 6 bisa memenuhi untuk syaratnya. Oke, kita masukkan proses di sini. Kita buat setnya SKS itu dengan isinya merupakan penjumlahan SKS dari semester 1 sampai semester 6. Oke. Terus selanjutnya kita buat prosesnya, yaitu menentukan IP akhir. IP akhir di sini merupakan penjumlahan dari IP 6 semester lalu dibagikan 6. Nah, kita lihat di sini, maka akhirnya nanti berupa hasil rata-rata dari IP semester 1 sampai semester 6 ya. Kita klik down di sini. Nah, setelah kita menambahkan input dan juga proses, maka kita bisa lihat di sini bahwa kita ditampilkan sebuah decision. Decision di sini kita harus tentukan ketentuannya di dalam ini untuk dia melanjutkan ke yes atau ke no. Ketentuannya di sini adalah berupa nilai SKS-nya yang telah saya sebutkan tadi, bahwa SKS-nya itu harus memenuhi 110 ke atas. Nah, ketika dia decision-nya no, maka dia akan menghasilkan output itu berupa keterangan SKS yang telah di outputnya ini berupa hasil dari jumlah kumulatif SKS dari semester 1 sampai semester 6 mahasiswa tersebut. Kita buat prompt-nya, yaitu SKS petik 2 ditambah dengan nilai SKS kumulatifnya tadi yang telah dilakukan di proses atau di assignment. Kita klik done. Nah, karena dia decision-nya mengarah ke no, maka dia bisa kita beri keterangan tidak memenuhi karena nilai SKS-nya kurang dari 110. Dan ketika semuanya ini telah terprint, maka dia akan melakukan proses pengulangan atau looping. Dia melakukan looping dengan ketentuan yang telah kita buat sebelumnya, bahwa akan memasukkan SKS semester 1 sampai semester 6 lagi dan juga IP semester 1 sampai semester 6. Dan kalau dia yes, dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan dari nilai mahasiswa tersebut mencukupi atau enggak. Saya buat di sini IP akhirnya itu apakah lebih besar atau sama dengan 2,00, karena untuk syarat pengambilan skripsi sendiri adalah nilai IP yang seperti ini. Baru dia dinyatakan untuk layak mengambil skripsi dengan nilai SKS juga yang lebih dari 110. Ketika dia pilihannya no, maka akan kita buat lagi sebuah decision di sini. Sebuah decisionnya yaitu nilai yang ada di bawah dari 2,00, yaitu IP akhirnya nanti akan berupa lebih besar atau sama dengan 1,00 dan IP akhirnya juga kurang dari 2,00. Nah, ketika nanti IP akhirnya itu lebih besar atau sama dengan 1,00 dan juga dia IP akhirnya itu lebih kecil dari 2,00 dan di yes, kalau misalnya dia benar, maka kita bisa menghasilkan output yaitu grade score berupa D. Nah, namun ketika dia no, pastinya dia akan E karena dia pasti lebih jauh di bawah itu.
Kita bisa buat output juga di sini sebagai keterangan tambahan, yaitu SKS-nya. Kita tambah SKS di sini untuk keterangan berapa SKS yang telah dia tempuh. Dan juga kita bisa juga di sini IP akhirnya. Jangan lupa ini adalah sebuah prompt, maka kita lakukan petik 2 di sini. Oke. Lalu kita bisa buat juga di sini dengan keterangan IP akhir tidak memenuhi. Kita klik down di sini. Nah, dengan decision yang seperti ini, mahasiswa tersebut juga akan melakukan pengulangan ketika nilainya tidak memenuhi. Dia akan melakukan proses looping dengan memasukkan SKS semester 1 sampai semester 6 lagi, dan juga IP dari semester 1 sampai semester 6. Sampailah akhirnya dia bisa memenuhi syarat dari dua ini, yaitu SKS lebih dari 110 dan juga IP akhir lebih dari atau sama dengan 2,00. Proses selanjutnya ini kita hadapkan ke dua pilihan lagi untuk menentukan grade score dia masuknya kemana. Oke, di sini decision yang pertama kita buat untuk nilai yang A, untuk grade score A, yaitu IP akhirnya itu lebih besar atau sama dengan 4,00. Sama dengan 4,00. Nah, outputnya ini pastinya akan grade score A. Oke, selanjutnya kalau dia no, kalau dia tidak A, berarti dia masuk ke grade score penilaian yang lain, yaitu IP akhir lebih besar atau sama dengan 3,50 dan IP akhirnya itu N ini kecil aja. IP akhirnya ini lebih kecil dari 4,00. Oke, kita tidak usah pakai petik 2 karena ini bukan prompt. Oke, ketika dia yes, maka dia akan ngeprint hasil grade score B+. Nah, ketika dia no, maka dia masuk ke pilihan selanjutnya. Masuk ke penilaian selanjutnya, itu apakah nilai IP-nya itu lebih besar atau sama dengan 3,00 dan IP akhir ya guys. IP akhir lebih besar atau sama dengan 3,00. IP atau IP akhirnya itu lebih kecil dari 3,50. Nah, ketika dia yes, maka dia akan menghasilkan output nilai B di sini. Oke, tapi ketika dia no, dia akan masuk ke selection berikutnya atau nilai yang berikutnya, yaitu berupa IP akhir lebih besar atau sama dengan 2,50 dan IP akhir lebih kecil dari 3,00. Nah, ketika dia benar atau ketika dia decisionnya yes, maka dia masuk atau mencetak grade score C+. Tetapi kalau dia salah atau dia no, maka tidak ada pilihan lain, grade score-nya akan C.
Oke, ketika semua pilihan nilai telah kita tentukan, maka kita tetap harus membuat output akhirnya, yaitu berupa maka kita akan menentukan output akhirnya itu berupa keterangan IP akhir ini sebuah prompt. Jadi kita bisa buat seperti ini, ditambah IP akhir. Nah, lalu kita bisa buat juga outputnya itu keterangan bahwa kita bisa buat keterangan juga untuk jumlah SKS. Kita juga bisa buat keterangan outputnya itu dapat mengambil skripsi. Oke, jadi seperti inilah algoritma dari syarat pengambilan skripsi. Ada input nama, name, lalu seperti ini, dan diakhiri dengan output yang seperti ini. Mungkin kita bisa coba proses runningnya. Kita klik execute. Nama mahasiswa mungkin kita bisa masukkan city. Dapat kita lihat di sini bahwa kita dapat memperhatikan watch window di sini yang di bawah dari simbol palette, bahwa di situ ada keterangan nama dari pengguna saat ini adalah Siti. Selanjutnya kita input name adalah 2504030001. Oke. Nah, di sini kita masukkan jumlah SKS yang telah diambil oleh si Siti. Siti di sini mengambil semester 1-nya itu SKS-nya 20. Nilainya bagus. Menghasilkan IP-nya 3,95. Oke, nah di SKS semester 2 dia mengambil 21. IP-nya itu lumayan turun dari 350. Nah, di SKS semester 3 dia mengambil 20 SKS dengan IP-nya itu 3,63 atau 3,65 deh. Dan di semester 4 dia masukin 21 SKS di semester 4. Nilai IP-nya 3,63. Di semester 5 dia mengambil 19 SKS dengan IP semester 5-nya 3,50. Lalu di semester 6 dia mengambil 21 SKS dengan IP semester 6-nya itu 3,43. Lakukan proses. Oke. Dapatlah hasil akhirnya. Di sini kita bisa melihat output hasilnya di master console tersebut. Di master console ini yaitu terdiri dari keterangan nama mahasiswa yaitu Siti, ini mahasiswanya 2504030001, grade score yang didapatnya adalah B+, IP akhirnya 3,6, jumlah SKS yang diambilnya 121. Maka dengan demikian Siti memenuhi syarat untuk mengambil skripsi. Oke. Mungkin contoh yang kedua, kita klik execute. Dia akan memulai dari awal. Di sini namanya Budi.
NIM Budi 2504030002. Nah, semester 1 Budi dia mengambil 20 SKS, IP-nya langsung turun 2,8. Di semester 2 dia tetap mengambil 21 SKS dengan nilai yang mencukupi juga 2,4. Nah, di semester 3 dia 20 SKS, tetapi IP-nya langsung anjlok turun 1,8. Maka dari itu dia harus mengikuti syarat untuk mengambil skripsi, yaitu skripsi yang dapat diambilnya hanya berjumlah 16. Itu pun IP semester 4 dari si Budi tetap di angka 1,9. SKS semester 5 Budi juga tetap sama, dia mengambil 16. Nah, IP semester 5 nya sedikit naik jadi 1,95. Di semester 6 tetap sama, yaitu 16 SKS, dan IP nya tetap sama 1,95. Nah, di sini karena SKS Budi tidak memenuhi, kita disuruh masukin ulang. Kita disuruh proses pengulangan. Kita bisa lihat di master console-nya bahwa nama mahasiswa Budi tidak memenuhi SKS karena SKS-nya masih 109 di sini. Kita masukin ulang. Semester 1 Budi mengambil 20 SKS dengan nilai 2,8, tetap 2,8. Semester 2 nya 21 SKS 2,4. Lalu di semester 3 dia mengambil 20 SKS. Nah, lalu dia mungkin mengulang beberapa matkul, lalu dia mendapatkan IP yang lumayan 3,4. Nah, untuk itu Budi dapat mengambil jumlah SKS yang seharusnya di semester berikutnya, yaitu mungkin di semester 4 adalah 21 SKS. Oke, untuk IP semester 4 nya 3,3. Semester 5 nya dia mengambil 19 SKS dengan IP 3,2 mungkin. Dan semester 6 dia mengambil 21 SKS dengan IP 3,5. Oke, dapat kita lihat di sini pada master console bahwa mahasiswa yang bernama Budi dengan NIM 2504030002 SKS-nya itu telah awalnya tidak memenuhi, yaitu 109. Tetapi ketika diulang dia memiliki jumlah SKS yang 122 dan juga IP akhirnya itu memenuhi untuk dia mengambil skripsi. Maka dari itu Budi dapat mengambil skripsi. Oke, dengan demikian kita telah berhasil membuat algoritma penentuan kelayakan pengambilan skripsi menggunakan software Raptor. Maka selanjutnya kita akan menggunakan software Visio. Pada video kali ini akan dijelaskan tutorial cara pembuatan flowchart dengan menggunakan software Microsoft Visio. Tampilan awal dari Microsoft Visio adalah sebagai berikut, yang dimana kita dapat melihat template yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Pada video tutorial kali ini kita akan memilih blank drawing, lalu kita memilih matrix units dan kita pilih create. Pada tampilan awal kita melihat bahwa lembar kerja masih berbentuk kosong, namun kita bisa mengubahnya menjadi bentuk grid dengan cara klik view, lalu kita centang menu grid.
Nah, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk grid, yaitu tujuannya untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan flowchart nantinya. Tapi jikalau kita tidak menginginkannya, kita bisa uncentang kotak kolom grid ini. Lalu kembali ke home. Nah, oke, selanjutnya kita bisa mengatur orientasinya juga pada bagian desain. Di sini kita bisa landscape atau portrait. Kita pilih portrait. Lalu kita pilih size-nya adalah size A4. Oke, setelah mengatur orientasi dan size, kita akan lanjut di tahap pengerjaan flowchart. Di mana flowchart kita pada kali ini, kita akan membuat flowchart sederhana dengan judul syarat mengambil skripsi. Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa di bagian kiri ini kita bisa expand. Kita bisa expand seperti ini. Lalu ada keterangan shape. Di bawah shape ada keterangan more shape, kita klik. Lalu ada flowchart, kita pilih flowchart. Lalu pilih basic flowchart shapes. Di sini terdapat beberapa shapes yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada proses. Proses di sini berbentuk persegi panjang yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan aktivitas atau proses. Selanjutnya di sini ada decision. Decision di sini berbentuk bola ketupat yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada subproses. Ini akan digunakan untuk menunjukkan bagian dari proses yang terpisah. Dan di sini ada start atau end yang berbentuk elips, digunakan untuk menentukan awal atau start dan akhir atau end pada flowchart yang akan kita buat. Lalu di sini ada dokumen. Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan informasi tertulis dalam proses. Dan di sini ada data yang menunjukkan input atau output di dalam flowchart kita nantinya. Baik, untuk memulai sebuah flowchart, maka kita akan memulainya dari simbol start terlebih dahulu. Kita posisikan sesuai dengan flowchart yang akan kita buat. Di sini kita bisa klik, kita bisa ketik start. Pastikan font di dalam shape tersebut merupakan Times New Roman dengan font size-nya 12. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan input nama dari mahasiswa. Kita bisa ketik input. Kita lihat di sini bahwa terdapat garis hijau, garis bantu yang membantu kita untuk melihat apakah shape sebelumnya, shape 1 ini apakah sejajar dengan shape yang berikutnya. Jadi kita bisa menggunakannya dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan berupa output, yaitu pencetakan nama mahasiswa. Oke, di sini kita bisa copy lalu Ctrl V agar font dan juga font size-nya mengikuti agar sesuai. Lalu selanjutnya kita bisa input name di sini. Seperti ini. Sama halnya dengan nama, kita juga buat output dari si name tersebut, yaitu cetak unitalic. Oke. Lalu kita bisa buat looping di sini. Karena kita akan menggunakan proses looping, yaitu pengulangan ketika seorang mahasiswanya tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengambilan skripsi dan juga nilai minimumnya tidak tercapai. Kita bisa ubah dulu di sini. Kita Ctrl C dan kita Ctrl V. Karena akan ada terjadinya 2 pengulangan, maka langsung kita buat di sini loopnya ada 2. Oke, selanjutnya kita bisa input untuk SKS semester 1 sampai SKS semester 6, juga nilai dari mahasiswa tersebut dari IP semester 1 sampai IP semester 6. Oke, di sini nampak bahwa flowchart-nya sudah sedikit penuh. Maka kita bisa minimize untuk jarak per shape-nya.
Kita bisa atur jaraknya ini dengan melihat konektor antar shape, karena kita akan menggunakan konektor di sini untuk melihat arah dari alur flowchartnya itu sendiri. Kita bisa gunakan konektor di sini, lalu menghubungkan dari flowchart satu, dari shape satu ke shape yang satunya. Kita bisa menambahkan arah panah dari konektornya tersebut. Kita klik raw, kita klik line di sini. Kita klik raw. Nah, raw-nya kita bisa pilih yang ini untuk biasa dalam flowchart. Kita lihat posisi dari konektornya, apakah dia sangat berjarak atau sangat tidak berjarak. Jadi kita atur sesuai dengan ketentuannya, yaitu seperti ini, tidak terlalu berjarak dan tidak terlalu dekat. Hindari pemakaian flowchart yang seperti ini, karena dia tidak bisa menggambarkan alur yang lebih jelas. Jadi kita bisa kasih jaraknya, kasih space-nya seperti ini aja. Oke, ini adalah input SKS dari semester 1 masih sampai semester 5. Nah, karena untuk halamannya ini tidak memungkinkan untuk alurnya kita lanjutkan terus ke bawah, maka kita akan menyambung alurnya itu di bagian sini, di bagian sebelah kanan. Nah, untuk menyambungkan alurnya kita membutuhkan simbol baru, yaitu adalah on page reference. Nah, on page ini berguna untuk kita menyambung alur, tetapi dia masih pada halaman yang sama. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan on page. Kita bisa taruh keterangannya 1 di sini. Pilih line, rows. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita sudah buat keterangan seperti ini, kita sudah buat on page-nya. Lalu kita buat juga on page penyambung di posisi yang selanjutnya. Jajarkan dengan start-nya. Oke, lalu kita bisa mulai lagi di sini. Kita bisa ngambil shapes yang sebelumnya aja dengan Ctrl C dan Ctrl V agar sesuai bentuknya dan bisa lebih rapi. Lalu kita buat lagi di sini sambungannya, yaitu input nilai semester, input IP semester 5. Nah, baik. Jadi setelah kita melakukan proses input, maka kita pastinya akan melanjutkannya ke proses penambahan simbol proses di sini. Kita tarik proses. Yaitu kita butuhkan proses di sini untuk menghitung jumlah SKS dari semester 1 sampai semester 6, dan juga nanti proses yang selanjutnya kita butuhkan untuk menghitung rata-rata dari IP semester 1 sampai semester 6. Kita buat di sini. Pertama kita atur dulu. Kita buat di sini prosesnya SKS sama dengan S1 ditambah S2 S3 ditambah S4 ditambah S5 tambah S6. Nah, S dimaksud di sini adalah SKS per semester. Di sini kita bisa sesuaikan. Oke. Terus selanjutnya kita buat proses untuk IP. Bisa kita buat IP akhir.
sama dengan IP1. Namun kita pastikan untuk jaraknya tetap teratur. Nah, setelah dari proses ini kita akan masuk ke tahap decision. Kita bisa menambahkan decision di sini. Oke, decision di sini adalah penentuan untuk syarat pertama pengambilan skripsi, yaitu SKS harus lebih besar dari 110. Kita akan buat dua keputusan di sini, yes atau no. Dengan kalau dia no, kita buat di sebelah kiri ini, atau kita ambil aja dari sini jumlah SKS-nya. Cetak keterangan jumlah SKS, lalu dia akan mencetak keterangan, yaitu keterangan apa? Keterangan tidak memenuhi. Oke, ini adalah keputusan no dari decision SKS lebih besar sama dengan lebih besar dari 110. Untuk yang keputusan yes-nya, kita ada decision lagi di sini. Kita ada decision lagi di sini. Kita sesuaikan jarak kedua shape itu bisa sama rata antara ini dan ini, bisa sejajar. Kita sesuaikan agar terlihat rapi. Namun sebelum itu kita bisa connect-kan dulu. Ini adalah decision no. Nah, kita ketahui bahwa kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat pertama, yaitu SKS lebih besar dari 110, maka dia akan mengalami looping atau pengulangan. Kita sambungkan ke loop yang ini. Maka dia akan mengalami pengulangan untuk memasukkan SKS dari semester 1 sampai semester 6 hingga IP semester 1 sampai semester 6. Oke, kita atur juga di sini untuk jarak garisnya. Kita bisa buat untuk arah lainnya di sini seperti biasa tadi. Oke, dan di sini adalah yes. Untuk keputusannya bisa kita buat di tanda panahnya ini. Kita bisa klik 2 kali. Lalu kita tulis di sini no. Kita ganti fontnya adalah Times New Roman dan font size-nya adalah 12. Lalu di sini adalah decision yes. Oke. Ketika dia SKS-nya lebih dari 110, maka dia akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan penentuan syarat kedua, yaitu IP-nya apakah lebih besar atau sama dengan 2,00. Oke, nah di sini kan ada kita dihadapkan pilihan lagi decision yes atau no. Jadi untuk syarat kedua, yaitu IP akhir lebih besar atau sama dengan 2,0, dia kalau dia yes, dia akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemilihan grade score. Tetapi kalau misalnya dia no, kita akan ada decision lagi di sini. Kita buat terlebih dahulu decisionnya, yaitu dia akan masuk ke tahap looping lagi, tetapi kita harus menentukan juga grade score dari grade score dari IP akhir mahasiswa tersebut ini berapa. Kalau dia kalau dia tidak lulusnya atau tidak memenuhi syaratnya, itu di grade score berapa. Kita harus tahu juga. Jadi kita buat decision di sini, yaitu IP akhir lebih besar atau sama dengan 1,00 dan IP akhir itu lebih kecil dari 2,00. Nah, di sini kita buat
Oke, di sini kita bisa buat no. Nah, ketika dia IP akhirnya tidak lebih besar atau sama dengan 2,0, maka dia masuk ke decision yang selanjutnya, yaitu penentuan grade score dari IP yang tidak mencapai minimum tersebut. Apakah IP akhirnya itu grade score-nya D atau E? Kita bisa buat output di sini, pencetakan output, yaitu kita buat keterangannya cetak grade score D. Nah, kita buat italic di sini. Nah, ini ketika pilihannya iya. Karena grade score D itu berada pada rentang 1 sampai 2. Sampai yang di bawah 2,00. Nah, kalau misalnya dia tidak, kalau misalnya dia no, berarti dia akan mencetak grade score E di sini. Oke, kita bisa buat kita bisa rapikan terlebih dahulu ya. Oke, dari hasil decision tersebut, yaitu cetak grade score D atau cetak grade score E, itu akan sama aja. Nanti kita buat tambahan keterangan kalau ada pencetakan jumlah SKS. Setelah itu kita buat untuk cetak IP. Cetak IP akhir. Lalu paling bawah kita buat cetak keterangan titik 2 IP akhir tidak memenuhi. Oke. Jadi di sini kita konekkan ini menjadi satu kesatuan seperti ini. Nah, karena dia decision no, maka dia tidak memenuhi syarat kedua, yaitu tidak mencapai nilai minimum yang ditentukan. Maka dari itu, setelah dari cetak keterangan IP akhir tidak memenuhi, maka dia akan balik ke proses loop. Proses loop yang di atas itu ini. Dia akan balik looping dan akan memulai untuk input SKS dan juga IP sampai semester 6. Kita buat lagi browse-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang decision yes pada decision IP akhir lebih besar atau sama dengan 2,00 ini. Oke, sebelum itu kita buat dulu konektor ini dah. Oke, untuk decision yes di sini kita bisa menggunakan namanya off page reference. Ini adalah simbol baru yang digunakan ketika kita melihat di dalam satu page ini tidak mencukupi lagi untuk penambahan simbol-simbol atau alur flowchart-nya sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita akan menyambungnya di halaman selanjutnya. Caranya itu kita tambahkan untuk off page reference ini di sini. Ya, kita akan menambahkannya di halaman kedua. Kita klik OK. Nah, dia langsung otomatis terarah ke halaman kedua. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Caranya itu kita edit dulu. Edit text. Kita klik 2. Oke, kita sambungan konektornya. Kita atur line-nya, terusnya. Oke, sudah. Nah, inilah bentukan tampilan halaman pertama dari flowchart kita. Flowchart syarat pengambilan skripsi seorang mahasiswa.
Kita akan lanjutkan di halaman kedua. Oke, di halaman kedua ini kita bisa ubah untuk posisinya. Kita bisa edit teks juga sesuai dengan teks yang di halaman pertama, yaitu 2. Dan di sini 12. Oke, karena kita melanjutkan alur dari halaman pertama, maka kita bisa langsung saja melihat terlebih dahulu. Oke, jika IP akhir lebih besar atau sama dengan 2,00, maka dia akan lanjut ke tahap yes, ke decision yes. Artinya dia memenuhi syarat nilai minimum dan dia akan di penentuan grade score atau penentuan nilainya itu masuk ke grade score mana, apakah dia A atau dia B atau dia B+, seperti itu. Mungkin kita bisa Ctrl C di sini dan kita Ctrl V untuk bentuk yang lebih sesuai lagi. Grade score A. Nah, jikalau dia tidak, jikalau keputusannya ke arah no, maka dia akan muncul decision lagi, yaitu IP akhir lebih besar atau sama dengan 3,50 dan IP akhir lebih kecil 4,00. Ini bisa kita sesuaikan besarnya. Ketika IP akhirnya tidak sama dengan 4, maka dia akan masuk ke decision selanjutnya, yaitu dia IP akhirnya antara 3,50 atau 4 atau di bawah 4, yaitu grade score-nya kita bisa cetak di sini adalah B+. Oke, untuk selanjutnya kita bisa juga buat pilihan no-nya. Kalau di sini kita harus masukin yang 3 terlebih dahulu, 0,00 lalu 2,50 3,50. Oke. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa jikalau dia yes di nilai IP-nya itu di antara 3 sama 350, maka dia akan di grade score B. Oke, kita lanjut ke decision selanjutnya. Sama dengan 2,00 2,50 atau lebih kecil dari 3. Dia akan cetak grade score di C+, dan kalau dia no, maka dia akan mencetak di grade score C. Seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita telah menentukan dan kita telah membuat ketentuan dari grade score dari IP akhir mahasiswa tersebut,
maka kita bisa lakukan juga, kita menambahkan keterangan di output akhirnya, yaitu kita buat di tengah. Kalau di sini bisa kita buat keterangan cetak IP akhir. Lalu di sini selanjutnya kita bisa menambahkan keterangan juga cetak jumlah SKS. Selanjutnya di sini juga kita bisa menambahkan cetak dapat mengambil barulah di akhir kita buat simbol N untuk mengakhiri flowchart ini. Oke, kita bisa buat konektornya. Kalau misalnya IP akhirnya itu sama dengan 4, maka dia akan mencetak grade score A dan dia akan langsung ke keterangan akhir dan masuk N. Demikian juga dengan cetak grade score B, B+, juga B, C+, dan C. Oke, di sini kita bisa bagusi dulu untuk garis-garisnya. Oke, ini adalah tampilan akhir dari flowchart kita yang di halaman kedua. Seperti ini. Maka kita bisa analisis lagi dari awal. Kalau flowchart syarat pengambilan skripsi ini dimulai dari start dengan menginput nama mahasiswa, dan nama mahasiswanya bisa dicetak, dan NIM-nya juga bisa dicetak dari NIM mahasiswa tersebut. Dan kita bisa input SKS dari semester 1 sampai semester 6 dan juga IP kita dari semester 1 sampai semester 6. Lalu IP-nya kita proses dengan dijumlahkan dan dibagi 6. Juga SKS kita tambahkan dari semester 1 sampai semester 6. Dan di sini masuk ke syarat pertama, yaitu SKS-nya apakah lebih dari 110 atau enggak. Kita masuk ke decision. Kalau misalnya dia no, dia akan kembali looping. Dan kalau misalnya dia memenuhi syarat, yaitu SKS-nya melebihi dari 110, dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mempertimbangkan kriteria yang kedua, yaitu IP akhir lebih dari atau sama dengan 2,00. Kalau dia no, dia akan kembali looping ke tahap yang input SKS dan juga IP. Tapi kalau dia berhasil memenuhi syarat, dia akan lanjut ke tahap kedua, yaitu di halaman kedua. Di sini pemilihan grade score terjadi, apakah grade score-nya itu masuk ke kriteria A atau B+, atau B, atau C+, atau C. Dan setelah itu dapat ditampilkan output cetak IP akhir, cetak jumlah SKS, cetak dapat mengambil skripsi, dan berakhirlah di N. Oke, untuk file flowchart kita bisa kita simpan melalui file, save as, bisa kita browse. Di sini bebas kita pilih, misal kita mau pilih di folder ini. Kita bisa juga rename dari nama filenya menjadi syarat mengambil skripsi. Maka nama file berubah menjadi syarat mengambil skripsi. Baiklah, cukup sekian video tutorial mengenai flowchart menggunakan software Microsoft Visio. Sekian dan terima kasih.